Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Saya berdoa Anda dalam keadaan baik, bersuka cita, serta melimpah dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini, percayalah kepada Bapamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau Bapa kami yang baik. Kasih-Mu sungguh teruji dan terbukti. Hari ini kami mau dengar firman-Mu yang ajaib. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati, hidup kami pasti dipakai Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah kepada Bapamu. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan saudara, dengan segenap hati kita harus percaya kepada Tuhan. Dan jangan coba-coba kita bersandar kepada pengertian kita. Sebab pengertian kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Kata percaya di dalam ayat ini itu sama dengan kata trust, yang berarti menaruh percaya ataupun harapan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Seringkali saudara, yang membuat kita tidak bisa dengan segenap hati percaya kepada Tuhan adalah karena kita bersandar kepada pengertian kita. Kita menggunakan analogi kita. Kita coba untuk realistis, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal, sehingga kekristenan kita juga kurang maksimal. Dalam bahasa Indonesia, kata iman dan percaya itu seringkali diartikan sama. Tetapi kalau kita mau belajar dari bahasa Inggrisnya, arti keduanya itu sangat berbeda, sangat berbeda. Kata iman artinya dalam translate bahasa Inggrisnya dikatakan faith. Faith mempunyai dua unsur, yaitu belief and trust. Belief artinya percaya, tetapi percaya yang dimaksud adalah percaya yang berada dalam batasan luar. Ya, percaya saja begitu. Sedangkan trust artinya menaruh percaya, di mana percaya yang kita maksudkan di sini bukan sekedar percaya, tetapi menaruh percaya akibat satu hubungan yang sangat dekat. Jadi menaruh percaya itu karena satu hubungan yang sangat dekat. Kita percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Kita percaya Dia pencipta segala sesuatu. Kita juga percaya Dia penolong. Kita percaya Dia penyembuh. Kita percaya juga Dia memberkati dan lain-lain. Seringkali kita hanya sebatas belief. Tetapi pada saat kita diminta untuk lebih dalam, yaitu trust kepada Tuhan, yang terjadi seringkali kita gagal karena kita menggunakan logika kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali hari-hari yang baru di dalam kehidupan ini, marilah kita trust sepenuhnya kepada Tuhan, supaya hari-hari kita itu hari-hari yang berkemenangan dan hari-hari yang kita di dalamnya mengalami perubahan. Ketika kita berani memutuskan untuk semakin trust, bukan sekedar belief, tapi betul-betul trust, maka percayalah, apa yang kita harapkan pasti terjadi oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat ini memberitahukan kepada kita, jika kita percaya hanya sebatas belief, berarti kadar percaya kita pun sama dengan kadar percaya dengan si setan. Setan juga percaya, tapi si setan tidak trust. Masalahnya, percayanya setan itu tidak menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga setan terpisah dari Tuhan. Nah, Lukas 8 ayat 26 sampai 33, nanti saudara bisa baca di rumah, mencatat ketika Tuhan Yesus tiba di Gerasa, datanglah seorang yang dirasuki setan-setan legion. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan-setan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan mereka tunduk kepada Tuhan, tetapi tidak mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Jadi sangat disayangkan jika kita kadar percaya hanya sekedar percaya, hanya sebatas belief. Kita harus betul-betul trust. Harus betul-betul trust. Ada satu hubungan, pengenalan akan Dia di dalam kehidupan kita. Kenapa kita sulit melihat kemuliaan Tuhan? Kenapa seringkali kerohanian kita merosot? Karena kita hanya sekedar percaya, kita nggak betul-betul trust. Untuk itu, iman yang disertai dengan perbuatan, yang berani menaruh percaya atau trust kepada Tuhan dengan segenap hati, orang itu akan melihat sebuah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan yang dahsyat. Orang itu akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, sebab dia betul-betul trust. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin menaruh percaya, trust kepada Tuhan. Sebab hidup kita bukan bergantung kepada apa yang terjadi di dunia, tapi hidup kita tergantung kepada keputusan Allah. Percayalah, jika Allah telah memutuskan, maka keputusannya pasti yang terbaik buat kita. Dan Ia akan meluruskan jalan kita. Dan yang paling dahsyat lagi, Dia akan menjadikan kita seperti pohon yang di aliran air, ditanam di tepi aliran air, yang pohon itu akan terus berbuah, tidak khawatir pada masa-masa kering. Dan saya percaya kehidupan saudara, ketika saudara percaya kepada Bapa, kehidupan saudara akan seperti pohon di tepi aliran air sungai, yang tidak berhenti berbuah dan tidak khawatir akan tahun-tahun kering. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar percaya. Kami lebih lagi belajar trust, menaruh percaya kepadamu, sebab kami mengenal Engkau dengan baik.
Kami percaya kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang terus berbuah, bahkan yang tidak takut, tidak khawatir dalam masa-masa kering, sebab kami disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami betul-betul percaya, kami betul-betul trust kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.